Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok sekawan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema judul aplikasi pemesanan di kedai Riani. Sebelum memasuki presentasi kami, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Nur Helma dengan NPM 23311008 PM. Perkenalkan, nama saya Lulu Hikmah dengan NPM 23311006 PM. Kenalkan, nama saya Muhammad Hairil Rizky Anwar dengan NPM 23313001 PM. Dan saya Nikolam Akbar, NPM 23312016 PM. Di sini ada latar belakang utama pembuatan aplikasi pemesanan kedai Riani adalah untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan pesanan secara manual. Proses pemesanan yang masih dilakukan secara konvensional dapat menyebabkan kesalahan input data, keterlambatan dalam pelayanan, dan meningkatkan risiko ketidakpuasan pelanggan. Dengan adanya aplikasi pemesanan, diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional kedai. Dengan memanfaatkan platform digital, kedai Riani dapat lebih mudah terkoneksi dengan pelanggan, membangun loyalitas, dan memperluas jangkauan pasar. Dan ada juga pernyataan. Dalam pernyataan ini, kedai Riani belum memiliki aplikasi yang mendukung pesanan karena dalam kedai tersebut masih menggunakan sistem manual. Dan juga kedai tersebut pun pernah berkolaborasi dengan aplikasi yang namanya Winjek, yang dimana kedai ini berkontribusi 60% dalam collab tersebut. Di dalam collab tersebut, kedai Riani pun memutuskan hubungan collab dikarenakan kedai Riani disuruh mempromosikan aplikasi Winjek. Selanjutnya ada masalah. Proses pemesanan yang masih dilakukan secara konvensional dapat menyebabkan kesalahan input data, keterlambatan dalam pelayanan, dan meningkatkan risiko ketidakpuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada solusi. Jadi dengan adanya pembuatan aplikasi pemesanan ini, diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional kedai, dan juga untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Kami mengusulkan pembuatan sebuah aplikasi pemesanan yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan secara mudah dan efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Niko. Oke. Untuk target market kedai Riani, poin pertama yaitu pria dan wanita berbagai kalangan. Poin kedua, tinggal di ibu kota provinsi, lebih tepatnya di Bantar Lampung. Poin ketiga, orang-orang yang memiliki jadwal padat dan tidak memiliki waktu untuk memasak atau makan di tempat. Poin keempat, individu yang mencari nilai tambah seperti diskon, penawaran bundling, atau cashback. Poin kelima, perusahaan atau kelompok yang memesan makanan untuk rapat atau acara bisnis. User persona. Untuk yang pertama ada Denitio, yaitu pengguna teknologi dengan usia 20 tahun, pekerjaan mahasiswa IT, karakteristik terbiasa dengan teknologi, menggunakan aplikasi untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan menginginkan pengalaman pemesanan makanan yang mulus melalui aplikasi. Yang kedua ada Lulu Ulul Hikmah, yaitu pelajar sibuk dengan usia 20, status mahasiswa, karakteristik jadwal kuliah yang padat, sering belajar hingga larut malam. Kebutuhan mencari opsi makanan terjangkau dan cepat yang dapat diantarkan ke tempat tinggal atau kampus. Yang ketiga ada Danang, pendatang sementara, dengan usia 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, karakteristik
pindah kota sementara dalam rangka pertukaran mahasiswa. Kebutuhan ingin mencari makanan lokal dengan mudah saat berada di kota baru. Yang keempat ada Satria, pekerja kreatif dan freelancer. Usia 20 tahun, pekerjaan desainer grafis freelance. Karakteristik bekerja dari kos, ingin tetap fokus pada pekerjaan tanpa harus memasak. Kebutuhan memerlukan makanan praktis dan bervariasi untuk menyertai gaya hidup kerja mandiri. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan teman saya yaitu Rizky Anwar. Baik, di sini kita akan membahas tentang entertainment bagi user. Ada 4. Yang pertama itu experience atau pengalamannya. User dapat melihat, menjelajahi aplikasi pemesanan makanan, melihat gambar dan deskripsi menunya. User juga akan mendapatkan pengalaman mendengar suara restoran sibuk atau musik lokal yang menarik. User juga mendapatkan pengalaman merasakan antusiasme dalam mencoba makanan lokal dan ekspektasi akan pengalaman kuliner yang berkesan. Nah, selanjutnya itu pemikiran atau think. User dapat kebutuhan mencari makanan lokal yang autentik yang sesuai dengan preferensinya, juga memikirkan perhatian, memikirkan anggaran perjalanan, dan mencari opsi makanan terjangkau. Selanjutnya, perasaan atau feel. Keberhasilan, senang menemukan restoran dengan ulasan positif. User juga dapat merasakan frustasi, merasa kebingungan saat melihat menu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Dan terakhir itu tindakan atau do. User keputusan pembelian, melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi pemesanan online, interaksi dengan produk atau layanan, memberikan ulasan positif tentang pengalaman kuliner, dan membagikan menu favorit di media sosial. Selanjutnya di sini ada user journey dari aplikasi Kederiani. Yang pertama itu user akan mendengar tentang adanya aplikasi pemesanan makanan dari temannya atau dari media sosial. Selanjutnya, orang akan mengunduh aplikasi tersebut melalui toko aplikasi di ponselnya. Kemudian membuka aplikasi untuk pertama kalinya, maka orang tersebut akan membuat akun dengan menggunakan alamat email dan membuat kata sandi, terus melengkapi profilnya dengan nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian orang tersebut akan menambahkan preferensi makanan dan opsi pembayaran ke profilnya. User juga akan menggunakan fitur untuk menyelesaikan pencarian berdasarkan jenis makanan dan ulasannya. Terus user juga akan membaca ulasan dan melihat foto menu yang menarik. Kemudian menambahkan hidangan pilihan ke keranjang belanja di aplikasi. User juga akan melihat ringkasan pesanan dan melanjutkan ke tahap pembayaran. Kemudian di sana user dapat memilih metode pembayarannya, memasukkan detail kartu kredit, dan menyelesaikan pembayaran. Terus menerima konfirmasi pembayaran dan diberikan perkiraan waktu pengiriman pesanannya. User di sini akan menunggu pengiriman di lokasi yang telah diatur. Kemudian menerima pesanan dan menyajikan makanan sesuai dengan preferensinya. Dan yang terakhir, mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi ini kembali berdasarkan pengalaman positifnya. Nah, adapun desain UI dari aplikasi yang kami kerjakan akan dijelaskan oleh teman kami, Lulu. Iya, kelihatan lu. Sudah terlihat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari UI yang telah kami buat. Tampilan UI dari Kederiani
Yang pertama itu ada start screen-nya. Ini adalah tampilan awal untuk kita masuk atau kita ingin mendaftar. Nah, ketika kita ingin mendaftar, ini adalah tampilannya. Jadi nanti kita akan memasukkan nomor telepon, masukkan password, konfirmasi password, dan kemudian klik daftar. Untuk tampilan selanjutnya itu ada registration sukses. Jadi ketika kita ingin mendaftar dan ketika kita berhasil mendaftar, ini akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian tampilan yang berikutnya itu ada tampilan login. Tampilan login dari Kederiani ini ada, nanti kita akan memasukkan nomor telepon, password, kemudian langsung login. Setelah berhasil login, nanti kita itu akan langsung ke menu tampilan home. Dan ini adalah tampilan dari menu home yang telah kami buat. Ini ada menu favor, diskon voucher, makanan, minuman, cemilan. Ada pesan dan juga keranjangnya. Nah, ini ada tampilan profil. Selanjutnya ini ada tampilan menu makanan, tampilan menu minuman, tampilan menu cemilan. Nah, jika kita ingin, misal kita di menu makanan, jika kita ingin memesan makanan ayam geprek, misal jumlahnya 1, tinggal kita klik buy now. Nah, jika kita ingin menambahkan pesanan kita, tinggal kita klik saja menu tambah di bagian button ini. Untuk selanjutnya, sesudah menu pemesanan, kita ada di ini, menu pemesanan yang telah kami buat. Jika kita ingin check out makanan yang kita mau, ini adalah tampilannya. Ada alamat pengiriman, jumlah dari yang kita pesan itu ada berapa, dan metode pembayaran, catatan, rincian pembayarannya, dan total pembayarannya. Kemudian kita klik pesanan dengan metode pembayaran sebagai berikut. Bisa dari transfer bank, Bank BRI, Mandiri, kartu kredit, GoPay, ataupun bisa juga dibayar di tempat. Jika sudah memilih aplikasi dari metode pembayarannya itu, kita langsung konfirmasi. Kemudian setelah itu ada pesanan berhasil dibuat. Kemudian untuk tampilan yang selanjutnya itu ada recent order. Jadi ini itu tampilan kayak riwayat kita pesan apa aja. Setelah itu nanti kita klik menu pesan ini, kita langsung ditampilkan ke chat ke Bapak ojol yang akan mengirimkan pesanan kita. Mungkin itu saja dari tampilan Figma yang telah kami buat. Sekaligus saya ingin menutup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.